Jika seseorang merasa kurang dihargai oleh banyak orang, sebaiknya ia segera mengevaluasi sedekat apa hubungannya dengan Al-Quran. Tahukah Anda bahwa kemuliaan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak, ternyata terkait erat dengan bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Dalam sebuah hadis disebutkan, dari Umar radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah bersabda, Allah mengangkat derajat beberapa kaum melalui kitab ini, dan dia merendahkan beberapa kaum lainnya melalui kitab ini pula. Menurut Maulana Zakaria Al-Khandahlawi, barang siapa yang beriman dan beramal dengan Al-Quran, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya dan memuliakannya di dunia dan akhirat. Siapa saja yang tidak beramal dengan Al-Quran, maka Allah pasti menghinakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menyatakan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 26 dan Al-Isra ayat 82. Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Jika seseorang mulai membaca surat dalam Al-Quran, malaikat mulai memohonkan rahmat untuknya, dan mereka akan terus dalam keadaan berdoa untuknya sampai ia selesai membacanya. Namun, ada pula seseorang yang mulai membaca surat dalam Al-Quran, tetapi malaikat mulai melaknatnya sampai ia selesai membacanya. Menurut sebagian ulama, terkadang ada seseorang membaca Al-Quran, tetapi tanpa disadari ia telah memohon laknat untuk dirinya sendiri terus-menerus. Misalnya, ketika membaca ayat 18 surat Hud yang berbunyi, ingatlah laknat Allah ditimpakan ke atas orang-orang yang zalim. Sementara pembacanya sendiri berbuat zalim, maka laknat Allah pun menimpanya. Atau ayat lain yang berbunyi, laknat Allah ditimpakan ke atas orang-orang yang berdusta. Surat Ali Imran ayat 61. Sementara pembacanya sendiri suka berdusta, maka ia pun terkena laknat itu. Dalam sebuah kisah disebutkan, Amir bin Watsilah radhiyallahu anhu menceritakan, Umar telah mengangkat Nafi bin Abdul Aris sebagai wali kota Makkah Mukarramah. Suatu ketika, Umar bertanya kepada Nafi, siapakah yang dijadikan pengurus kawasan-kawasan hutan? Ibnu Abzah radhiyallahu anhu, jawab Nafi. Umar bertanya lagi, siapakah Ibnu Abzah itu? Nafi menjawab, ia adalah seorang hamba sahaya. Umar bertanya, mengapa engkau mengangkat seorang hamba sahaya sebagai pengurus? Nafi menjawab, ia adalah hamba sahaya yang senang membaca Al-Quran. Mendengar jawaban itu, Umar langsung menyebutkan sabda Rasulullah. Melalui Al-Quran, Allah menghinakan banyak orang dan mengangkat derajat banyak orang. Oleh karena itu, mari kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran, mulai dengan memperbaiki bacaan dan memperbanyak hafalan Al-Quran.